Lalu selanjutnya kita akan mencari beberapa gejalanya. Di mana di sini pada gejala pertama itu adalah rata-rata atau min. Di mana untuk data berkelompok rata-ratanya itu dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Untuk itu kita perlu menambahkan kolom XI atau tanda kelas terlebih dahulu di sini untuk membantu kita ya. Nah, XI ini merupakan tanda kelas yang artinya nilai tengah dari batas kelas, sehingga kita dapat menggunakan sintaks median untuk mencari tanda kelas ini. Sehingga di sini sama dengan median dari nilai tengah dari batas kelas kan, sehingga di sini kita blok saja batas kelasnya. Lalu tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya dapat kita tarik saja sampai ke kelas 8, yang ke-8. Setelah itu kita akan langsung mencari FI dikali XI. Sehingga di sini kita tuliskan FI dikali XI. Langsung saja sama dengan FI-nya kita kalikan dengan XI-nya. Dan kita enter. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Karena tadi untuk rumus rata-rata itu adalah sigma dari FI dikali XI dan sigma FI, maka kita akan menjumlahkan terlebih dahulu ya. Dimana penjumlahan ini dapat kita lakukan dengan rumus sum, sama dengan sum, dan kita blok FI dikali XI-nya. Lalu tutup kurung dan enter. Begitupun juga dengan yang FI-nya, sama dengan sum dari FI. Tutup kurung dan enter. Sehingga di sini untuk rata-ratanya atau X-bar-nya itu sama dengan ini sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Dan enter. Dan kita dapatkan di sini rata-ratanya yaitu ini ya. Selanjutnya kita akan mencari median. Nah, untuk mencari median ini kita memerlukan frekuensi kumulatif, sehingga di sini kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini dapat kita cari dengan menjumlahkan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi pada kelas yang dicari. Nah, untuk kelas pertama ini itu sama dengan frekuensi pada kumulatif pada kelas sebelumnya itu kan 0 kan ya, tidak ada. Jadi sehingga di sini kita dapat tuliskan 0 ditambah dengan frekuensi pada kelas pertama yaitu 2 ini kan. Lalu kita enter. Nah, soalnya untuk frekuensi kumulatif pada kelas kedua itu juga sama sistemnya, yaitu sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua yaitu 2 ditambah dengan frekuensi pada kelas kedua yaitu ini. Lalu kita enter. Dan selanjutnya kita dapat langsung menarik dari kelas kedua ini sampai ke kelas ke-8. Sehingga di sini telah kita dapatkan frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari letak dari median terlebih dahulu ya, di mana median ini kan merupakan nilai tengah ya kan. Jadi nilai tengah dari banyaknya data itu dapat kita cari dengan sama dengan 1/2 dari dikali banyaknya data. Di sini tadi itu ada 100 kan ya, jadi di sini dikali 100. Bentar. Ternyata mediannya itu terletak pada kelas ke-50. Sehingga di sini atau pada data ke-50. Jadi di sini kita harus mencari di manakah letak data ke-50 ini. Di sini kita lihat pada frekuensi kumulatifnya, di sini ada 40 dan setelahnya ada 50. 58. Berarti dari 40 ke 58 ini kan ada 18 ini ya kan. Ada 18 data. Dari 18 data ini terdapat data mediannya yaitu data yang ke-50, sehingga untuk kelas dari si median itu terdapat di kelas 5. Kita hapus retan kita tadi.
Sehingga di sini rumus median itu kan sama dengan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikalikan dengan setengah dari banyaknya data dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi dengan frekuensi kan. Sehingga di sini dapat langsung saja kita masukkan tepi bawah kelas dari kelas median itu kan ini kan ya. Lalu kita tambah dengan panjang kelas tadi itu 6 yang dikalikan dengan dalam kurung 1/2 setengah dikali dengan banyaknya data atau 100 ini, lalu kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas ini median, dimana di sini kelas median kelas 5, jadi sebelumnya itu yang ini kan ya. Lalu tutup kurung dan kita bagi dengan frekuensi pada kelas si median, yaitu yang ini. Lalu kita enter. Sehingga di sini kita dapatkan nilai mediannya itu adalah ini. Untuk mencari modus kuartil 1 dan sampai ke persentil ke-30 ini, rumusnya itu tetap sama dan rumusnya itu berbeda tetapi langkah-langkahnya itu tetap sama, sehingga di sini dapat kita skip saja. Dapat kita coba sendiri ya, dapat kalian coba sendiri. Lalu selanjutnya kita akan langsung mencari si variansnya. Nah, untuk varians ini, rumus dari varians ini kan sama dengan sigma Fi dikalikan dengan Xi dikurang X bar yang dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi dikurang 1. Untuk itu kita memerlukan tabel bantuan lagi. Yang pertama itu adalah tabel Xi dikurang X bar. Nah, untuk Xi dikurang X bar ini kita dapat langsung saja sama dengan X-nya itu ini dikurang dengan X barnya itu ini kan. Nah, agar nanti ketika hasilnya itu waktu kita tarik rumusnya itu sampai ke kelas 8 si X barnya ini tidak ikut turun ke kelas ke bawah-bawahnya ini, maka kita harus melok si X barnya ini dengan cara menekan F4 pada keyboard agar hasilnya menjadi ada tanda dolar-dolarnya seperti ini ya. Jika sudah terdapat dolar-dolar seperti ini, maka sudah kelok si X barnya tadi. Namun jika belum, maka kita bisa menggunakan Fn dan F4 yang ditekan secara bersamaan. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita enter dan langsung saja kita tarik si rumus yang ini tadi. Dan kita telah mendapatkan Xi dikurang X barnya itu adalah ini. Lainnya langsung kita kuadratkan. Kita copy saja biar cepat nulisnya ya. Sama dengan ini dalam kurung Ctrl V tutup kurung dikuadratkan. Langsung saja ini sama dengan yang Xi dikurang X bar tadi kita kuadratkan. Dan kita enter. Lalu seperti tadi ini dapat kita tarik ke bawah. Nah, setelah mendapatkan yang Xi dikurang X bar yang dikuadratkan, kita langsung mengalihkan Fi dengan Xi dikurang X bar yang dikuadratkan ini. Sehingga di sini itu adalah Fi dikalikan dengan Xi dikurang X bar yang dikuadratkan. Langsung saja sama dengan Fi-nya itu ini dikalikan dengan Xi dikurang X bar yang dikuadratkan ini kan. Dan kita enter. Ini juga kita tarik lagi ke bawah. Karena yang diminta tadi itu adalah sigmanya ya, maka kita akan menggunakan sintaks sum tadi, atau dapat menggunakan tombol auto sum ini ya. Lalu kita enter. Dan di sini kita telah mendapatkan sigma dari Fi dikalikan dengan Xi dikurang X bar yang dikuadratkan.
Nah, setelahnya langsung saja kita masukkan ke dalam rumus varian, yaitu di sini sama dengan FI dikalikan dengan XI dikurang X bar dikurangi sigmanya, ini kan dibagi dengan sigma dari FI yang dikurang 1. Agar dia tidak membagi terlebih dahulu, maka kita akan menggunakan tanda kurung, lalu kita masukkan sigma FI-nya dan kita kurang dengan 1 dan kita tutup kurung. Kenapa harus diberikan tanda kurung? Karena jika kita tidak memberikan tanda kurung di sini, maka operasi yang akan dilakukan terlebih dahulu itu adalah operasi dari si sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan yang dibagi dengan sigma F-nya terlebih dahulu, lalu nanti hasil itu baru kita dikurangkan oleh 1. Karena itulah kita perlu menambahkan tanda kurung di sini ya, agar operasinya itu yang ini dulu gitu. Lalu kita enter dan kita dapatkan variansnya itu adalah ini. Nah, untuk standar deviasi itu kan akar dari varians ya. Maka di sini itu dapat kita menggunakan sintaks dari akar atau square root seperti ini. Square root dari si varians ini tadi, yaitu ini kan. Lalu kita tutup kurung dan enter. Sehingga di sini standar deviasinya itu telah kita dapatkan. Selanjutnya itu kita akan melakukan perbaikan pada tabelnya, kita rapikan terlebih dahulu tabelnya dan langsung kita isi-isi yang belum terisi ini ya, yang masih kosong-kosong ini kita isi juga, kita cari secara mandiri. Nah, nanti jika setelah itu selesai, maka kita dapatkan bahwa datanya itu akan seperti ini. Kita rapihkan dan kita kasih warna sesuai dengan kreasi kita sendiri. Bebas kreasinya, yang penting itu enak dilihat, baik dari kita yang sendiri maupun orang lain, agar betah gitu yang melihat dan mengoleksinya nanti. Nah, mungkin sekian praktikum pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke forum diskusi ya. Semangat untuk praktikumnya dan untuk membuat laporannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.